Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina. Allahumma ahfadna wa balada min kulli su'. Allahumma unsurna wal muslimin al madlumina fi Filistin wa fi kulli makan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kesyirikan padahal kita sudah mengetahui itu syirik, dan mengampuni kita dari kesalahan-kesalahan yang kita tidak ketahui saat kita mengerjakannya. Semoga Allah memperbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita, menjaga kita dan bangsa kita, dan menolong kita dan saudara-saudara kita khusus yang terzolimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Hadirin Allah muliakan, dan kita berada di hari-hari terbaik dan malam-malam terbaik, 10 hari terakhir dan 10 malam terakhir bulan Ramadan, dan sore ini kita masuk ke hari ke-22, dan beberapa saat lagi kita akan masuk ke malam 23, malam ganjil yang kedua di bulan Ramadan 1446 Hijriah, di 10 malam terakhir ini. Dan salah satu malam yang punya peluang cukup besar untuk menjadi Lailatul Qadar, sebagaimana malam ini dijagokan oleh sebagian para ulama, di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan yushbih, Lailatul Qadar itu mengarah pada malam 21 atau malam 23. Tentu saja tidak ada yang bisa memastikan, karena dalil-dalil dalam masalah cukup kompleks, sebagaimana hadirin sudah mempelajari dan mengetahuinya. Tapi bayangin gak sih kalau hadirin berhadapan langsung dengan ulama sekaliber Imam Syafi'i, atau dulu ketemu Imam Syafi'i langsung terus beliau sampaikan ini arahnya 21 atau 23 mas, kira-kira sikap hadirin gimana? Diam aja. Ya Allah, hadirin gak puasa ya? Kok lemes sih? Orang puasa tuh semangat. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan ihtisab, penuh dengan harap, semangat, optimis. Kalau lesu-lesu gini ini wajah-wajah gak puasa. Orang puasa itu semangat gitu loh. Ya mungkin aja kan safar gitu loh. Ya period nggak mungkin ya, tapi faktor-faktor lain kan bisa jadi. Tapi intinya harus semangat.
Sekali lagi kalau hadirin misalnya nih berhadapan dengan seorang ulama sekali Imam Syafi'i atau hidup di zaman dulu ketemu Imam Syafi'i langsung, terus beliau mengatakan ini arahnya malam 21 atau malam 23, kira-kira sikapnya gimana? Nggak tidur udah nanti malam. Udah. Kenapa? Imam Syafi'i. Siapa yang meragukan kewalian beliau? Siapa yang meragukan ilmu beliau? Siapa yang meragukan intuisi beliau? Jadi sekali lagi kita lihat dari sisi positif saja, karena nggak mudah kan untuk terus konsisten habis-habisan di setiap malam di 10 malam terakhir ini kan nggak mudah, dan terbukti sebagian sudah flu, sebagian udah batuk-batuk, sudah mulai dengar batuk-batuk dari sisi kanan dan sekarang saya batuk-batuk juga. Nah itu udah jelas ya. Udah ada mulai greges, loh kok banyak? Itu bukan, itu perbuatan guru yang nggak perlu diikutin gitu lah dia. Gitu loh. Kan kadang-kadang jamaah suka lucu. Ada kasus dulu pada saat tawaf. Pada saat tawaf kan ada pembimbing, ada ustadz pembimbing. Pada saat tawaf itu ustadznya tergelincir jatuh. Itu ustadz rombongan jatuh semua. Dipikir itu sunnah ketika tawaf. Makanya ustadznya bingung, kenapa jatuh pak? Oh, saya ngikutin pak ustadz. Kita pikir sunnahnya di sini itu jatuh. Nah ini emang ada begitu, makanya perlu dikasih tahu. Tadi yang batuk cuma satu, tiba pas begitu saya batuk, ya, jadi tapi bukan itu mungkin ya. Ada udah pakai masker, kan? Pakai masker. Memang nggak mudah, artinya 10 malam ini tuh memang capek, memang letih, memang lelah. Dan sebagian kita belum terbiasa dengan misalnya qiyamul lail dengan bacaan yang panjang-panjang. Ada yang ikut imam nggak kuat karena terlalu panjang di bacaan, akhirnya tidur sempat tidur, terus bangun lagi, masuk itu belum salam imamnya, bayangkan. Jadi keluar nggak kuat, keluar tidur, lalu bangun lagi, wudhu, masuk, itu imamnya belum salam loh, masih 2 rakaat. Tapi ya itu adalah perjuangan. Kita dari dulu itu ngabisin tenaga, waktu di jalan dunia, terkadang di jalannya syaitan, jalan hawa nafsu, dan itu puluhan tahun. Sekarang kita harus kondisikan, kita harus perangi nafsu kita itu agar di jalan Allah. Al-mujahid man jahada nafsahu bi ta'atillah. Orang yang berjihad adalah orang yang melawan jiwa dan hawa nafsunya agar selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hati itu seperti anak bayi yang menyusui, kata orang. An-nafsu katifli. Jiwa itu kayak anak kecil yang menyusui. Kata para ulama, kalau Anda tidak sapih, syabba ala hubbi ridha, maka dia akan nyusu secara langsung dengan ibunya sampai dia dewasa. Anak tuh kalau nggak disapih, itu sampai dewasa nyusu langsung bahkan. Tapi kalau Anda sapih, yang fatim akan berhenti. Nah, jiwa kita tuh kayak gitu. Nah, pertanyaannya, nyapih anak kecil gampang apa susah? Ya pernah aja. Ini kan spesialisasi ibu-ibu. Emang hadirin terlibat waktu nyapi anak?
Terlibat apa? Hah? Oh betul sesuai. Ada perlawanan nggak dari si kecil? Hah? Katanya terlibat. Ada perlawanan nggak dari si kecil? Sangat. Dia keluarkan semua skillnya. Skill nangis, skill marah, kesel. Dan marahnya itu panjang, nangisnya panjang. Bahkan sampai demam. Bukan 1-2 hari demam. Demamnya si kecil itu kan, itu turbulensi hati bagi orang tuanya, khususnya ibunya. Perasaan nggak tega itu kuat. Nah itu harus dilawan. Tapi begitu fase itu berakhir, enak, udah, nggak nyusul lagi. Nah, jiwa itu tuh harus digitukan kata para ulama. Kalau nggak baik-baik. Kalau nggak itu nggak akan berubah-berubah. Jadi ini hal yang sangat penting untuk kita camkan bersama-sama hadirin sekalian. Oleh karena itu, bagi yang kondisinya agak drop, yang udah mulai gerges-gerges, yang flu dan seterusnya, jangan putus semangat, jangan down. Kita baru ngabisin 2 malam, masih belum 50%, dan hari-hari nikmat kok, bener deh. Dan semakin hadirin jungkir balik, nanti rasanya semakin nikmat. Semakin hadirin jungkir balik, semakin berjuang, nanti semakin ngangenin. Semakin ngangenin. Semakin apa? Ngangenin. Nanti Idul Fitri semakin harum. Begitu, itu teori. Jadi kalau kita nggak ada upaya, flat, plain, nggak ada rasa, biasa aja. Ya kalau kita jungkir balik, itu nggak ngangenin. Dulu ujian matematika pernah dapat 9 karena nyontek atau bocoran. Pernah nggak? Lagi puasa loh. Pernah dapat 9 karena nyontek atau bocoran? Hah? Nggak pernah. Kenapa nggak pernah? Temen gue pelit Pak Ustadz. Jadi bukan karena jujur, tapi nggak dapat jatah dari temennya. Saya ingin tanya, dapat 9 atau 9,5 atau bahkan 100 tanpa usaha, tanpa belajar, mengandalkan contekan atau bocoran, rasanya nikmat apa enggak? Enggak nikmat. Jiwa ya. Ya dipuji orang senang, tapi jiwa tuh enggak. Dan udah lupa, nggak ada kesannya. Nggak ada kesan. Nggak ada rasa haru. Tapi hadirin bisa mendapatkan nilai 7,5, usaha sendiri, dan ujian itu terkenal susahnya minta ampun, ribetnya luar biasa, dan hadirin persiapan 6 bulan, siang malam, lalu walaupun hanya dapat 7,5, itu rasanya manis hadir, tenang kita. Jadi sekali lagi, mumpung kita masih bertemu di hari ke-22, masih ada 23, 24, 25, 26. Makanya Nabi SAW memang memerintahkan kita untuk menekankan malam-malam ganjil. Tapi beliau sendiri sapu bersih atau hanya di malam-malam ganjil aja beliau semangat hadirin? Sapu bersih, beliau iktikaf 10 malam terakhir. Dan Aisyah mengatakan, syadda mi'zarahu wa aiqadha wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Dan itu tidak dikatakan hanya di malam ganjil. Itu sapu bersih. Makanya hadirin yang Allah muliakan, sama, orang yang hanya milih-milih, itu rasa kenikmatannya beda. Orang yang hanya datang ke masjid di malam-malam ganjil,
Malam genap enggak, karena lebih ditekankan. Iya ditekankan, tapi rasanya beda. Kenapa? Karena upayanya mengikuti sunnah Nabi SAW berbeda. Orang yang semakin mengikuti sunnah Nabi SAW, semakin mencurahkan tenaga dan semangatnya, maka semakin nikmat, semakin indah. Dan keindahannya itu kata para ulama, keindahan ma'ani, gitu loh. Tubuh capek, tubuh sakit, tubuh drop, tapi hati nikmat, gitu. Itu dikata para ulama. Sebaliknya kata para ulama bahwa ar-rahah, orang kenyamanan bagi orang-orang yang males, bagi orang-orang yang gak mau totalitas, itu ta'abun, itu justru keletihan. Makanya ini yang perlu kita camkan. Makanya ulama mengatakan laukan natin nufusu kibaron ta'ibat minum radihal ajsamu. Kalau jiwa itu besar, jiwa itu jiwa besar, jiwa mulia, maka fisik akan keteteran dan capek untuk menuruti keinginan dari jiwa itu. Jadi kalau jiwa hadirin besar, 10 malam ini sapu bersih, hasilnya sakit-sakit tubuh. Itu sunatullah. Capek, itu sunatullah. Emang orang besar itu pasti harga yang harus dibayar adalah capeknya fisik. Tapi itu yang dilakukan semua orang yang berhasil. Nabi SAW adalah orang terbaik dan beliau capek, tapi capek fisik. Bahkan Nabi SAW bukan capek. Kita tahu dalam hadis hatta tawaramat qadamah, kaki beliau sampai bengkak. Berarti fisik beliau kena apa enggak? Kena. Itu loh. Alhamdulillah aku juga bengkak Pak Ustaz. Asam urat atau kolesterol gitu segala macam itu bengkak. Beda. Nabi SAW tuh nggak begitu. Jadi wajar. Teladan kita, junjungan kita pun merasakan hal yang sama. Makanya kan orang yang melihat ibadahnya Nabi SAW tuh ada rasa iba. Emangnya harus begitu banget ya Rasul? Apa kata Nabi SAW? Afala akuna abdan syakura. Tidakkah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur? Jadi itu yang perlu kita camkan dan renungkan bersama-sama. Hadirin Allah muliakan. Jadi tolong manfaatkan 10 malam ini atau 10 hari ini. Gak ada yang seperti 10 hari atau 10 malam ini sepanjang tahun, gak ada. Kecuali musim haji. Dan mayoritas kita haji sekali seumur hidup, mayoritas. Jadi kalau kita nggak manfaatkan Ramadan, khususnya 10 hari atau 10 malam terakhir, kita kehilangan momentum di dunia ini. Gak ada yang semisal, gak ada yang serupa, gak ada yang senilai kecuali musim haji. Dan itu pun di sana. Kalau hadirin diberikan taufik dan rezeki untuk haji, semoga Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Amin, karena ini 10 hari kalau puasa kita banyak doa, optimis, baru dan berangkat ke sana dan ngelihat gimana atmosfer di Mekah khususnya. Oh itu luar biasa. Tapi mayoritas kita nggak bisa setiap tahun ke sana. Mayoritas kita bahkan sekali seumur hidup. Jadi kesempatan merasakan suasana dengan keindahan iman di level yang luar biasa hari-hari ini. Kalau kita lepas, hilang. Dan flat, plain gitu, hambar. Tapi kalau kita habis-habisan, indah. Indah di malam-malam ini, dan juga indah nanti di Idul Fitri. Ada banyak Idul Fitri, gak ada rasa hadirin. Idul Fitri itu gak ada rasa. Kenapa?
Karena nggak ada perjuangan. Nggak ada perjuangan. Perjuangkan. Hadirin ikut kejuaraan, dapat medali emas dari babak perlapan final sampai final, menang WO. Begitu dikalungkan medali, bisa nangis apa enggak? Nggak bisa, hadirin. Menang WO. Itulah. Musuhnya sakit perut, ada yang kena migrain, ada yang itu, nggak ada. Dapat medali emas, tapi biasa aja, menang WO. Tapi kalau perlapan final berhadapan dengan unggulan keempat, kita underdog, unggulan keempat, menangnya tuh tipis. Perempat final berhadapan dengan unggulan ketiga, itu pun menangnya tipis, drama sampai detik terakhir. Semifinal ketemu unggulan kedua, menangnya juga tipis. Final ketemu dengan unggulan pertama, menang tipis. Itu ketika dapat medali, nangis hadirin, nangis. Kenapa? Karena itu tadi, capeknya orang-orang yang berjiwa besar itu kenikmatan, ma'ani, kata para ulama. Kenikmatan, ma'ani. Ma'ani itu makna, ruh, jiwa, yang intangible, yang nggak bisa dilihat. Yang dilihat keringetnya, yang dilihat cederanya, yang dilihat mungkin luka-lukanya, nggak kelihatan. Yang dilihat itu tadi pakai masker. Jadi banyak kesian gitu. Sama kayak orang-orang yang nggak ngerti tentang iman atau hijrah, lalu ngelihat temennya setelah berhijrah terjadi penurunan ekonomi, tapi temannya ini benar-benar beriman, bertakwa, berusaha, cuman Allah belum kasih aja. Itu nanti dikesian-kesianin orang. Kesian banget ya dia. Kenapa? Karena secara fisik memang kesian hadir. Ya kayak antum ini kan fisik kesian. Sebelumnya, sekarang udah mulai semangat. Ya awal-awal kesian saya ngeliatannya. Makanya saya nanya, puasa apa enggak? Itu loh. Tapi sekarang nih Masya Allah, puasa saya yakin Insya Allah. Karena semangat. Jadi hadirin Allah muliakan, salam demikian. Dan ini yang harus kita camkan. Orang-orang beriman tuh hidupnya capek. Tapi capek fisik. Orang-orang yang gak beriman, orang fasik, orang kafir, hidupnya senang. Tapi senang fisik. Adapun ruh, orang-orang beriman menikmati. Dan mereka lelah dan letih. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka. Dalam surat Thaha 124, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka ia akan mendapatkan kehidupan yang menyedihkan, yang sengsara. Apakah maksudnya dimiskinkan? Belum tentu. Orang-orang yang jauh dari Allah, ada yang kaya, ada yang middle class, ada yang miskin, sama aja. Tapi semuanya kata Allah, donka. Gak ada pengecualian ayatnya. Di dalam ayat ini tidak ada pengecualian. Semua yang berpaling dari Allah hidupnya sengsara. Mau yang miskin, mau yang middle class, mau yang orang kaya, semuanya sengsara. Itu poinnya. Karena kalau mereka merasakan kesenangan dengan harta mereka, mereka senang hanya secara fisik. Fisik mereka memang dimanjakan dengan baju terbaik, celana terbaik, lalu jam tangan terbaik. Kalau pergi mobil terbaik, rumah terbaik. Kalau melakukan perjalanan kelas terbaik, first class, business class tentunya. Tapi jiwa tidak. Enggak. Jiwa hanya Allah kasih kepada orang-orang yang ingat sama Allah. Ar-Ra'd 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang hadirin.
hati jadi bahagia. Walaupun Anda miskin. Bagaimana ayat ini? Ayat ini tidak ada perincian dan pengecualian. Ayat ini bukan hanya untuk orang kaya dari orang-orang beriman. Ayat ini orang kayanya, orang menengahnya, orang miskinnya, semua yang mengingat Allah tenang. Semua yang mengingat Allah tenang. Tapi fisik bisa babak belur, hadirin. Apalagi ketika kita tidak kaya, capek kemana-mana pakai sarana yang memprihatinkan, baju yang biasa-biasa aja, lalu kendaraan biasa-biasa aja, atau bahkan di bawah, bahkan ada yang nggak punya kendaraan, harus jalan kaki. Tapi hati itu bahagia. Itu yang harus kita yakini. Itu hadirin. Jadi nggak ada alasan untuk bersedih, putus asa, enggak, selama jadi orang-orang yang beriman. Hadirin Allah muliakan, semoga kita bisa maksimalkan 10 malam ini dan 10 hari terakhir ini, dan terapkan pesan-pesannya, nilai-nilainya, pelajaran-pelajaran pentingnya bukan hanya sekarang, tapi juga setelah Ramadan. Bukan hanya sekarang, tapi juga setelah Ramadan. Baik, hadirin Allah muliakan. Kita belum masuk ke tema kita, hadirin. Udah jam segini. Tapi sebenarnya kalau hadirin bisa mendapatkan poinnya, itu bagian dari tema kita pada hari ini. Tapi nggak apa-apa, nggak perlu panjang-panjang untuk kali ini. Tapi semoga Allah memberikan ilmu nafi dan semoga Allah memberikan hidayah pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. Hadirin Allah muliakan. Ada sebuah kejadian, semoga Allah memberikan taufik kepada kita, di sebuah daerah di dunia ini, atau di permukaan bumi ini. Daerah itu dilanda gempa yang dahsyat pada saat itu. Diriwayatkan terjadi gempa dahsyat dan tim penyelamat bergerak, berusaha menyelamatkan orang-orang yang masih diselamatkan atau mengevakuasi yang padahal masyarakat telah wafat. Tapi intinya penyelamat bergerak, dicari di bawah reruntuhan dan puing-puing. Dan suasana menyedihkan, hadirin. Banyak yang wafat dan seterusnya. Jadi banyak korban yang tidak selamat. Sampai sebagian tim penyelamat menemukan seorang wanita
Dan sangat disayangkan wanita ini tidak tertolong lagi. Beliau telah wafat, telah meninggal. Tapi ada yang berbeda dengan wanita ini, hadirin. Ada yang aneh. Ada yang aneh. Beliau meninggal dalam posisi yang sangat aneh. Beliau berlutut dengan tubuh condong ke depan. Jadi berlutut condong ke depan. Kesan pertama yang dilihat seolah-olah sedang melindungi sesuatu. Jadi tutupin gitu loh, depan. Berlutut tahu ya, berlutut tuh terus seolah-olah beliau sedang melindungi sesuatu. Maka tim penyelamat langsung bergerak gesit. Mereka berusaha menolong, mengeluarkan dan menyelamatkan tubuh beliau. Karena kita tahu hebatnya kasih sayang Allah kepada manusia, setelah wafat pun manusia itu disikapi secara terhormat, bagaimana kita tahu. Dan itu nggak ada kecuali untuk manusia. Binatang yang dibiarkan gitu aja, hadirin. Tapi manusia tidak. Maka tim penyelamat berusaha menyelamatkan tubuh. Lalu mengangkat tubuh beliau. Begitu tubuh beliau diangkat, tim penyelamat terbelalak, hadirin. Mereka menemukan seorang bayi. Di bawah tubuh beliau tuh ada bayi. Bayinya masih kecil. Dan subhanallahnya masih hidup bayi tersebut. Bayinya masih hidup, hadirin. Jadi sang ibu itu mengorbankan tubuhnya untuk bayi ini. Melindungi bayi ini. Dan bayi itu dibungkus dengan selimut tebal. Allahu Akbar. Bukan, kondisinya nggak terlalu memprihatinkan. Dibungkus dengan selimut tebal. Takjublah tim penyelamat itu. Allahu Akbar. Tapi rasa takjub tim penyelamat belum usai, hadirin. Karena beliau melihat sebuah benda yang ada di dekatnya, di dekat bayi. Benda itu handphone, ponsel. Dan ketika dibuka, ada pesan di ponsel tersebut. Bukan ponsel yang rusak, tidak. Dibuka masih nyala, ada pesan. Hadirin tahu pesannya apa? Ternyata pesan dari seorang ibu. Sang ibu yang mati telungkup itu. Beliau sampaikan, anakku, jika engkau bisa bertahan dan selamat, ingatlah bahwa ibu selalu mencintaimu. Anakku, kalau engkau bisa bertahan dan selamat, ingatlah bahwa ibumu selalu mencintaimu. Allahu Akbar. Cinta seorang ibu, hadirin. Beliau korbankan tubuh beliau yang lemah. Beliau jadi payung hidup agar rentuhan itu, agar balok itu, agar beton itu tidak mengenai bayinya. Dan beliau berhasil.
Dan tidak berhenti sampai di sini saja. Beliau kasih pesan ke anaknya. Dan pesan itu akan menjadi kekuatan besar bagi si kecil sampai sepanjang hidupnya. Kita yang mendengar cerita ini, padahal kita bukan siapa-siapa mereka, bohong kalau kita tidak terenyuh. Atau memang terlalu keras hati kita, terlalu kotor hati kita. Bayangkan bagaimana anak tersebut Allah, dilindungi hadirin, dilindungi, dijaga. Lebih baik saya yang patah tulang daripada anak saya yang wafat. Lebih baik saya yang terluka daripada anak saya yang terluka. Lebih baik saya yang mati daripada anak saya yang mati. Lihat seorang ibu, bukan hanya menyelamatkan, tapi beliau memikirkan jangka panjang si kecil. Maka beliau tulis pesan itu. Karena beliau tahu hidup tanpa ibu ke depan kalau anak ini bertahan berat. Maka beliau ungkapkan, jika engkau bertahan, jika engkau hidup, ingatlah bahwa ibu selalu mencintaimu. Beliau ingin memberikan pesan bahwa ibu wafat itu bukan meninggalkanmu, nak. Bukan mencampakkanmu, bukan melemparkanmu ke dalam kebinasaan, bukan membiarkan kamu hidup sendirian, tapi ibu wafat dalam rangka memperjuangkan hidupmu. Ibu wafat agar kamu bisa tetap hidup. Ibu wafat agar kamu punya kesempatan jauh lebih besar, jauh lebih jauh, dan jauh lebih lama. Ibu wafat bukan dalam kondisi marah sama kamu. Ibu wafat bukan dalam kondisi sebel sama kamu. Ibu wafat bukan dalam kondisi menelantarkan kamu, mencampakkan kamu. Ibu wafat dalam kondisi mencintaimu. Dan cinta itu tidak akan pudar, nak. Mungkin secara fisik kita berpisah di sini, tapi cinta ibu tidak akan berpisah denganmu. Secara fisik kamu harus jalankan kehidupan ini sendirian. Ibu sudah tidak bisa mendampingimu, tapi cinta ibu selalu ada dan menjadi motor penguatmu ketika kamu sedih, ketika kamu sulit, ketika kamu hampir putus asa. Kamu harus ingat, kamu punya ibu. Ya mungkin tidak kaya, mungkin bukan orang hebat secara sosial, dan harus wafat sebelum nabimu hidup. Tapi kau punya ibu yang sangat mencintaimu dan rela mengorbankan semuanya demi masa depanmu. Kamu punya ibu yang mencintaimu tanpa syarat, unconditional love. Dan itu kekuatan, khususnya ketika kamu susah, kamu capek dengan kehidupan, atau ketika kamu merasa nggak disukai oleh lingkungan, kamu merasa tidak diterima oleh lingkungan, termajilalkan, lupakan mereka, nak, karena kamu punya ibu yang selalu mencintaimu.
Hadirin Allah muliakan. Sebagai orang beriman, kisah di atas harusnya membuat hatinya luluh dan tersentuh, karena hati orang-orang beriman itu gak keras, hadirin. Hati orang-orang beriman itu lembut dan tidak berhenti sampai di sini. Tidak berhenti sampai di sini. Hati orang-orang beriman, apalagi penuntut ilmu, harus bisa menjadikan cerita di atas, menggerakkan memorinya, mengaktifkan ilmunya menuju 15 abad lampau. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa beliau pada saat itu sedang bersama Rasulullah SAW. Lalu beliau melihat ada seorang wanita yang panik mencari ke sana dan mencari ke sini. Ternyata wanita itu adalah ibu yang sedang menyusui. Dan beliau kehilangan anaknya. Beliau kehilangan anaknya. Cari ke sana, cari ke sini, cari ke depan. Sampai akhirnya dia menemukan anaknya tersebut. Lalu beliau hampiri, beliau gendong, dan beliau langsung susui di tempat. Langsung susui di tempat. Tentu saja dengan tertutup, dengan berhijab. Fardu'athu, langsung disusui. Tidak menepi dulu. Tidak cari tempat yang jauh dulu. Tidak pulang ke rumah atau tempat yang lebih kondusif. Tidak. Karena yang ada di dalam hatinya adalah bagaimana segera memberikan gizi ke anak saya yang belum makan beberapa waktu yang lalu, yang belum minum beberapa waktu lalu, bayi yang masih menyusui. Apalagi kalau ASI eksklusif. Maka rasa cinta ibu tersebut membuat beliau nggak berpikir panjang. Membuat beliau tidak mencari tempat yang lebih baik buat beliau, lebih layak buat beliau untuk menyusui, lebih kondusif buat beliau untuk menyusui. Beliau langsung susui di tempat. Begitu melihat pemandangan yang indah itu, Rasulullah SAW langsung berbicara dengan para sahabat beliau. Kata beliau, "Atarawna hadhihi al-mar'ata tarihatan waladaha finnar." Wahai sahabat-sahabatku, bagaimana menurut kalian? Apakah ibu ini tega melemparkan anaknya ke kobaran api? Gimana menurut kalian? Menurut kalian, ibu ini tega nggak melemparkan anaknya ke kobaran api? Qulnala, wallahi wahya taqdir ala tatraha. Demi Allah nggak mungkin ya Rasulullah. Kita bersama menyaksikan betapa sayangnya ibu ini, betapa cintanya seorang ibu. Kita perhatikan dari awal beliau cari sana, cari situ, berjuang mendapatkan anaknya, berjuang menemukan anaknya, dan begitu ketemu langsung disusui di tempat. Gak mungkin seorang ibu dengan hati yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta, tega melemparkan anaknya ke kobaran api. Apa kata Rasulullah SAW, hadirin? Begitu umpan lambung Nabi SAW disemes sama para sahabat, quote unquote. Kata Nabi SAW, Allah arham
bi'ibadihi bin hadhihi biwaladiha. Tutupan. Ketahuilah, Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya. Allah lebih sayang kepada hadirin sekalian daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Allah lebih sayang kepada hadirin daripada ibu hadirin kepada hadirin sekalian. Ada banyak di antara kita ketika mendengar cerita sang ibu korban gempa tadi, itu meneteskan air mata karena mengingat ibu kita, hadirin. Mengingat ibu kita. Dan sebagian kita mungkin mengatakan di dalam hatinya pada saat dia dengar cerita saya tadi, saya yakin ibu saya akan melakukan hal yang sama untuk saya. Hadirin, itu kasih sayang seorang ibu. Orang-orang beriman menyelam lebih dalam, hadirin, ketika melihat. Jadi intinya, kenapa saya cerita di atas? Intinya tuh apa sih? Intinya, ketika kita melihat kisah yang begitu heroik, begitu indah, dari kisah di atas, maka itu bukan hanya tentang sang ibu dengan anak tersebut. Karena sekali lagi, kalau itu intinya tentang sang ibu dengan anak tersebut, gak semua kita punya ibu dengan kemampuan yang sama. Bahkan sebagian orang tidak punya ibu yang baik buat dia karena ibunya rusak secara fitrah. Makanya ada sebagian orang dengar cerita ini gak bisa nangis dan gak bisa tersentuh. Kenapa? Karena pengalaman dia jadi anak 180 derajat berbeda dengan kisah-kisah seperti itu. Jadi mereka hanya berpikir itu kisah khayalan, saya gak ngalamin itu. Saya nggak punya ibu yang ada buat saya. Saya nggak punya ibu yang baik untuk saya. Saya nggak punya ibu yang perhatian buat saya. Jangankan mengorbankan nyawanya, mengorbankan waktunya saja dia nggak mau. Maka sebagian orang biasa dengar cerita. Tapi kalau kita menyelam lebih dalam dan kita gunakan tauhid kita, buat cerita di atas itu untuk kita semua. Karena Nabi SAW mengatakan, Allah arhamu bi ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding ibu sayang kepada anaknya. Allah lebih sayang kepada kita, hadirin, dibanding ibu tadi yang mengorbankan nyawanya, yang punya kemampuan komunikasi yang sangat jago. Itu jago, hadirin, komunikasi kayak begitu. Mayoritas ibu yang baik, yang tulus, yang punya cinta yang luar biasa atau unconditional love, itu cinta tanpa syarat, mayoritas seringkali nggak punya komunikasi selevel itu. Itu ibu tadi memadukan antara cinta yang luar biasa dan kemampuan komunikasi yang spektakuler. Beliau bisa WA atau beliau bisa tulis pesan, kalau engkau selamat nak, engkau bertahan, ingatlah baik-baik, engkau punya ibu yang selalu mencintai engkau. Itu apa bukan kemampuan personal komunikasi yang luar biasa? Hadirin, Allah lebih sayang kepada kita. Allah lebih sayang kepada kita dibanding ibu tersebut. Allah lebih sayang kepada kita dibanding ibu tersebut. Dan gak bisa dikiaskan. Gak bisa dikiaskan. Tidak bisa dikiaskan. Allah berfirman, kalau ibu tadi mengatakan, ingatlah nak, bahwa engkau punya ibu yang selalu sayang kepada engkau. Maka Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 156,
wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan kasih sayangku, kata Allah, mencakup seluruh hal. Mencakup seluruh hal. Mencakup seluruh hal. Jadi kasih sayang Allah itu mencakup seluruh hal. Dan kalau kita ingin bicara lebih spesifik, coba buka surat Al-Ahzab ayat 43. Al-Ahzab 43. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah selalu sayang sama orang-orang beriman, hadirin. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah selalu sayang kepada hadirin sekalian jika hadirin beriman kepada Allah. Hadirin, bukankah ini menggunakan gaya bahasa yang sama? Kenapa kita bisa terenyuh kalau yang mengatakan cinta itu manusia, hadirin? Tapi kita plain, biasa-biasa saja. Ketika yang mengungkapkan itu Rabb kita subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, mengatakan wa kana bil mu'minina rahima. Bukankah gaya bahasanya sama? Dan ini yang mengatakan Rabbul Alamin, yang punya semua. Allah sayang. Kita yang gak kenal sama Allah, sehingga kita sedih dan gampang bersedih. Kita yang gak kenal sama Allah, sehingga kita gak merasa disayang sama Allah, dan akhirnya kita putus asa. Ya tapi kenapa saya kok ujiannya berat banget Pak Ustadz? Itu tanda Allah cinta sama kita. Innallah idza ahabba qauman ibtalahum, hadirin. Allah itu kalau sayang sama hadirin sekalian, maka Allah akan uji, hadirin. Allah akan uji. Hadirin, dulu kita sekolah. Lalu ada guru yang gak pernah kasih ujian. Ngajar dibebasin, ngajar dibebasin, ngajar dibebasin, ngajar dibebasin. Apakah guru itu guru yang baik? Hadirin gak pintar-pintar. Tapi ada guru lain. Beliau ajarkan kita, lalu ujian. Ajarkan kita, ujian. Ajarkan kita, lalu kasih ujian. Ajarkan kita, lalu kasih ujian. Kuis. Dan ujiannya ribet-ribet. Saya ingin tanya, waktu kita sekolah dulu, hadirin, seneng gak kita sama guru kayak begitu? Atau mana yang lebih kita sukai? Yang pertama apa yang kedua? Hah? Jujur, hadirin. Yang pertama. Seneng kita sama guru pertama. Sedangkan guru kedua, apa perasaan kita? Sebel, kesel nih, guru apa-apaan sih? Ujian lagi. Tapi hari ini kita sadar bahwa yang sayang sama kita lebih itu guru yang kedua. Kenapa? Karena dengan ada ujian, lalu ujian, kita dipaksa belajar. Kita dipaksa membaca. Kita dipaksa belajar kelompok. Sehingga skill baca kita terlatih, wawasan kita jadi bertambah, lalu skill sosial kita jadi bagus. Belajar kelompok, mau nggak mau kita harus dengar omongan apa keterangan teman kita, lalu kita jawab segala macam, nggak bisa egois. Dan akhirnya kita jadi lebih baik secara pribadi. Mungkin nilai kita jelek, mungkin ya setelah belajar gitu gara-gara soalnya susah jelek terus nilainya. Tapi secara keseluruhan sebagai seorang insan, seorang manusia, seorang pribadi, kita jauh lebih baik. Hadirin, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum.
Sesungguhnya Allah kalau mencintai sebuah kaum, Allah akan uji kaum tersebut. Jadi kita sedih itu yang berlarut-larut karena kita nggak kenal sama Allah. Maka kita salah paham. Lalu kita suudzon. Dan akhirnya kita masuk ke lingkaran syaitan. Karena begitu kita buruk sangka atau suudzon sama Allah, masalah bukannya selesai, malah tambah ribet, tambah rumit, tambah capek, tambah lelah. Allah berfirman tentang orang-orang yang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam surat Al-Fatah ayat 6, wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna as-saw. Dan Allah akan mengazab orang-orang munafik, baik laki-laki maupun wanita, orang musyrik yang laki-laki maupun wanita. Kenapa Allah mengazab mereka, hadirin? Salah satu masalahnya buruk sangka dengan Allah. Rahmati wasi'at kulla syai'. Allah mengatakan rahmatku itu mencakup semuanya. Orang munafik juga dikasih rahmat sama Allah. Kalau nggak dia langsung diazab. Orang kafir dikasih rahmat sama Allah, dikasih kasih sayang sama Allah. Tapi mereka salah paham. Mereka buruk sangka. Maka Allah akan adab mereka. Alaihim dairatus saw. Dan mereka akan berputar-putar dalam keburukan, hadirin. Kita masuk perangkap dan lingkaran syaitan. Depan salah, belakang salah, kanan salah, kiri mentok. Sebenarnya bukan karena ujiannya, karena kita buruk sangka. Akhirnya kita putus asa. Akhirnya kita terpuruk. Padahal yang kita harus rubah adalah iman kita dan ketakwaan kita. Dan baik sangkanya kita kepada Allah. Hadirin, ini 10 hari terakhir dan 10 malam terakhir. Kalau kita tidak bisa menghadirkan perasaan bahwa kita disayang sama Allah, berat, hadirin. 10 malam terakhir, salah satu hal yang harus kita lakukan adalah ibadahlah, bertakwalah, ya mulailah, tarawehlah, baca Quranlah, dengan membawa perasaan bahwa aku ini disayang. Aku punya Rabb yang berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah senantiasa menyayangi orang-orang yang beriman. Berbeda. Makanya kan ihtisaban itu kan harapan, hadirin. Harapan itu, kata Ibnul Qayyim, irtiyah al-qalbi lintidhari mahbubin mustaqbal. Itu kata Ibnu Qayyim. Suasana hati pada saat menunggu yang kita cintai di masa depan. Gimana sih nunggu sosok yang kita cintai pulang dari luar negeri ke tanah air? Oh, kita akan sibuk, seru, semangat, dan kita senang banget gitu loh. Nah, itu yang harusnya dimiliki seorang muslim ketika Ramadan. Karena Ramadan kan puasa imanan wahtisaban. Tarawih qiyamul lail imanan wahtisaban. Cari Lailatul Qadar imanan wahtisaban. Karena iman dan ihtisab, berharap. Dan itulah makna. Bahkan hadirin, bahkan sadarkah kita bahwa apa yang kita lihat dari cerita yang menjadi pembuka
poin kita pada sore hari ini. Betapa hebatnya ibu tersebut dan betapa indahnya yang beliau lakukan. Beliau bukan hanya menyelamatkan anaknya di saat gempa, tapi beliau berusaha menyelamatkan anaknya sepanjang hidupnya. Hadirin, kisah-kisah seperti di atas mengajak kita kembali mengingat sebuah hadis dari Abu Hurairah. Innallaha, Nabi SAW bersabda, dan ini jadi penutup kita pada kesempatan kali ini. Dan kalau kita bisa meresapi hadis ini, semua kesedihan, keputusasaan kita Allah akan hilangkan. Innallaha khalaqa Yawma khalaqas samawati wal ard mi'ata rahmah. Sesungguhnya pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan 100 rahmat, 100 kasih sayang. Berapa? 100. Kullu rahmatin minha tibaqu ma bainas samai wal ard. 100 rahmat itu, setiap rahmatnya, kan ada 100, setiap rahmatnya itu mencakup antara langit dan bumi. Faja'ala minha fil ardi rahmatan. Allahu akbar. Dari 100 tadi, yang Allah turunkan ke dalam kehidupan kita di dunia dan di bumi, hanya 1 rahmat. Hanya 1. Bukan 2, bukan 3, bukan 4, apalagi 50, 70, 80, 1. Fabiha ta'taful walidatu ala waladiha. Allahu akbar. Dan 1 rahmat yang Allah turunkan ke kehidupan kita ini, itulah yang membuat seorang ibu menyayangi anaknya. Allah. Jadi kisah tadi itu contoh dari 1/100, 1 dari 100 yang Allah bagikan untuk semua kita. Bukan ke 1 orang loh, tapi ke semua manusia, semua makhluk yang ada di bumi. Wat-tayrul wal wahsh ba'duha ala ba'd. Dan Allah berikan kepada seekor burung dan binatang buas, sehingga ibu singa itu bisa nyayangin anak singa. Itu rahmat dari Allah. Singa yang DNA-nya itu pembunuh, nggak ngebunuh anaknya. Dan banyak binatang buas, nggak semua memang, tapi secara umum mereka nggak ngabisin mereka sendiri. Itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sekarang singa itu bisa setia sama manusia, melebihi manusia dengan manusia. Ada banyak contoh. Anak singa diselamatkan ketika manusia lagi masuk ke hutan atau ke Afrika, diselamatkan, dibawa, lalu dipelihara. Lalu setelah udah besar dilepas lagi ke Afrika. Lalu setelah beberapa tahun orang itu masuk Afrika lagi, tiba-tiba ada singa yang mengintai. Dan dari kejauhan singa itu lari dengan sekencang-kencangnya dan semua panik. Tapi intuisi ini orang ternyata ada sesuatu yang berbeda. Yang lain panik hadir. Dikejar sama singa.
Dan dia biarkan singa itu mendekat, bukan dengan berjalan. Dia biarkan singa itu mendekat dengan larinya kencang. Artinya semakin dekat, semakin nggak punya opsi untuk melarikan diri. Semakin dekat singa itu, kemungkinan besar mati kalau salah perhitungan. Tapi apa yang terjadi? Singa itu loncat, alih-alih digigit, dijilat tadi. Itulah singa yang diselamatkan beberapa puluh tahun yang lalu. Kok bisa begitu? Satu rahmat hadirin. Satu rahmat. Satu rahmat Allah. Sehingga bisa begitu. Lalu kita putus asa tentang hubungan kita dengan orang tua kita. Kita nggak yakin sama Allah hadirin. Kita putus asa antara hubungan kita dengan pasangan kita. Sehingga hadirin. Sehingga. Mari kita sampaikan. Fa'idha kana, berapa menit lagi? Fa'idha kana yaumal qiyamah akmalaha bihadhi rahmah. Dan nanti di hari kiamat hadirin, Allah kasih 100 rahmat atau 99 lagi sehingga komplit 100 rahmat untuk kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kemana 99? Terjawab. Allah taruh, Allah siapkan di hari kiamat. Allah siapkan di hari kiamat. Jadi hadirin Allah muliakan. Terakhir. Makanya ulama yang mengenal Allah sampai mengatakan lau khuyirtu baina an yuhasibani abi au rabbi lakhtartu an yuhasibani rabbi li'annahu arhamu bi min walidi. Allahu Akbar. Kalau aku boleh milih di hari kiamat nanti siapa yang akan menghisap aku, antara ayah ibuku atau Allah Subhanahu wa taala, maka aku dengan tegas akan memilih Allah daripada orang tuaku. Kenapa? Karena Allah lebih sayang kepadaku dibanding ibuku. Dan di hari kiamat kelak 100 rahmat hadirin. Masih ada alasan kita bersedih, putus asa, merasa banyak dosa sehingga putus asa tidak bertobat? Jangan hadirin. Itu talbis iblis. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Dan pernah putus asa dari rahmat Allah, Allah ampuni segala dosa jika kita kembali kepadanya. Aku qouli hadza wa astaghfiru lakum subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa minkum.